ada Bingkisan pemilihan Lebaran apa, Bang? 2025. Jadi hari Wujud nyata ini kepedulian Yayasan Permata Sani Peduli untuk kita wartawan. ini di sini bersama Jakarta, teman-teman Yayasan Permata Sani Peduli melalui jurnalis Yayasan Peduli infotainment, Jurnalis kita Indonesia mengadakan YPJI pembentukan kembali menunjukkan yang kepeduliannya namanya terhadap Perkumpulan insan pers. Jurnalis Dalam Infotainment rangka menyambut Indonesia. Idul Fitri 1446 Nah, nama singkatannya adalah mereka membagikan bingkisan Lebaran 2025 Perkumpulan Jurnalis kepada para Infotainment wartawan yang Indonesia, berlangsung di di mana Restoran Bidadari, yang hadir di sini adalah Jalan Raya semua Cirendeau nomor jurnalis 17, infotainment Lebak ya. Bulus, Dan Ciputat kemudian Timur, tadi sudah ada Jakarta, pemilihan 27/3. secara Acara dua ini kali dihadiri pemilihan oleh berbagai tokoh di penting mana seperti Ketua yang Yayasan terpilih Peduli Jurnalis sebagai Indonesia, ketua YPJI, umum dari Andi PJI Arief, adalah Pembina Yayasan Peduli Bapak Jurnalis Taufik Indonesia, ya. Sekarang di YPJI, samping saya adalah Seno ketua M. Harjo, dari Pembina Suara Wartawan PJI. Indonesia, Cak Nah, Ovi, kemudian dan Ketua setelah Suara Wartawan terjadinya Indonesia, pemilihan tadi, Didi, serta Pak Taufik jajaran sekarang pengurus menjadi kedua ketua yayasan dan turut mengenai memeriahkan formatur kegiatan ini. kepengurusan Sayangnya dan founder kemudian Permata Sani kelanjutan Peduli, ADRT PSP, akan Permata Waroka diadakan oleh berhalangan hadir Pak dikarenakan Ketua adanya hal mendadak beserta sehingga pengurus membatalkan kehadirannya beserta ke anggota acara nanti. tersebut. Jadi semuanya Dalam akan sambutan tertulisnya, mengadakan Permata rapat Waroka menegaskan bahwa pemberian ADART bingkisan ini bertujuan untuk mungkin membantu dalam wartawan dalam seminggu menyambut atau Hari 2 Raya minggu ke Idul depan Fitri setelah terbentuknya 1446 pengurus, Haji. Jadi Ini itu merupakan tadi, kegiatan jadi rutin dari kita PSP. kami ucapkan Ada selamat banyak rasa syukur yang kepada dirasakan ketika teman-teman bisa jurnalis berbagi untuk rekan-rekan infotainment jurnalis yang setiap hari Indonesia bergelut ya, menyampaikan dengan berita yang terbentuknya informatif. Perkumpulan Semoga Jurnalis bingkisan ini dapat Infotainment memberi manfaat Indonesia bagi rekan-rekan yang kemudian wartawan. akan kita Jangan dilihat dari ajukan apa yang sebagai diberikan, tetapi ini perkumpulan merupakan bentuk yang berbadan apresiasi hukum kami resmi terhadap peran rekan-rekan yang akan selama ini. didaftarkan di Ungkap Permata AHU, dalam ya, keterangannya. di Departemen Dalam sambutannya, Hukum Ketua YPJI, dan HAM ya. Andi Jadi Arief itu juga tadi. menyampaikan Jadi itu dari apresiasinya saya terhadap ucapkan inisiatif ini. selamat Menurutnya, terhadap Permata Sani terpilihnya Peduli, Bapak khususnya Taufik, Permata Waroka telah beserta berulang kali kemudian, menunjukkan dengan kepeduliannya teman-teman terhadap kita. rekan Jadi ini jurnalis. rasanya sudah Permata Sani Peduli sudah 4 kali berturut ikut memberikan indah kebahagiaan ya. terhadap Jadi kawan-kawan. silakan nanti Pak Taufik Apresiasi yang yang akan tinggi kami meneruskan berikan karena kepada ketuanya beliau. adalah Pak Taufik Dan sekarang semoga aksi sebagai sosial ketua seperti ini terus berlanjut dan PJI. semakin banyak pihak yang mengikuti dan peduli terhadap kesejahteraan jurnalis, ujar Andi Arief. Sementara itu, kalau Pembina Suara Wartawan saya kan cuma Indonesia, pengacara, Cak Ovi, jadi posisinya menambahkan bahwa tentunya kegiatan ini karena menjadi momen untuk membuat hubungan pengacara antara juga wartawan dan terkait para dengan banyak narasumber berita. undang-undang, salah satunya adalah Silaturahmi undang-undang yang telah pers, terjalin di baik mana ini semoga semakin erat perlunya ke juga depannya, pembelaan-pembelaan katanya. terhadap teman-teman Bingkisan pers, Lebaran 2025 terutama yang ini terkait dengan menjadi undang simbol pers ya, para solidaritas antara jurnalis. yayasan dan para Akhirnya wartawan. namanya kita Diharapkan pengacara, kita aksi memang sosial ini akhirnya dapat menginspirasi lebih melihat banyak pihak bahwasanya untuk undang-undang peduli pers terhadap ini insan pers yang terutama berperan penting para dalam pelakunya penyebaran yaitu para informasi jurnalis bagi memang perlu masyarakat. di backup secara hukum ya. Kalau ada apa-apa perlu pembelaan ya, supaya jangan kemudian gampang dijolimi oleh pihak-pihak lain. Jadi, nah yang sekarang ini jurnalis infotainment ini kan banyak di Jakarta, di Indonesia ini, sehingga perlu wadah perkumpulan yang resmi ya, supaya nanti mereka tidak bergerak sendiri-sendiri. Karena sekarang kan udah musim, udah ada masa di mana YouTube sendiri, TikTok sendiri, kemudian medsos-medsos juga sendiri. Nah ini mereka perlu wadah yang kemudian memperjelas identitas sebagai jurnalis begitu. Jadi itu tadi kemudian yang menjadi latar belakang terbentuknya PJI. Mudah-mudahan nanti semakin banyak anggotanya, semakin kuat, sehingga posisinya sebagai jurnalis yang resmi juga kemudian bisa diterima oleh masyarakat. Ini juga kepentingannya adalah kepentingan untuk pembelaan hukum, kepentingan untuk kesejahteraan dan lain-lain. Gitu. Jadi itu kepentingannya. Bang, berarti bisa dibilang kalau misalnya di antara kita semua ini ada yang disomasi atau diancam oleh salah satu pihak manapun, oleh ya orang-orang besar atau orang yang menengah lah gitu. Abang siap maju membela dan bersama Pak Taufik untuk ya tentunya kita secara bersama-sama akan membela satu, membela yang lain. Jadi nggak sendiri-sendiri lagi, tapi adanya satu disomasi atau kemudian dikenai hukum, ada pembelanya, yaitu kita semua sebagai anggota dari PJI. Nah saya kebetulan adalah berada di wilayah PJI sebagai bagian dari PJI, mungkin sebagai pengacaranya saja. Nanti kita akan membela kepentingan-kepentingan hukum dari anggota-anggota PJI dimanapun berada. Gitu. Jadi kedepannya kalau ada yang somasi, ya kita bela, kita jawab somasi mereka dengan jawaban dari perkumpulan kita. Begitu. Nah, untuk PJI ini mulai resminya mulai terbentuk badan hukumnya mulai kapan, Bang? Biar jadi kita bisa nanti bisa. Ya, jadi setelah ada ketua akan membuat formatur pengurus. Setelah itu terbentuk, kemudian akan dibuatkan di notaris mengenai tulisan-tulisan akta-akta perkumpulan dan kemudian didaftarkan ke Kumham.
gitu. Itu mungkin dalam waktu 2 minggu ke depan setelah terbentuknya. Sekaligus juga ada RT yang lazim sebagai perkumpulan ya. Ada RT yang lazim sebagai perkumpulan dan ada RT khusus di mana ada keadaan-keadaan khusus yang kemudian dicantumkan sebagai ART khusus. Untuk sementara kita akan membuat ART perkumpulan jurnalis ini, dan itu nanti didaftarkan, dibuat oleh notaris dan kemudian didaftarkan di Kumham gitu sebagai badan hukum. Bang Taufik, mungkin pentingnya organisasi ini untuk mewadahi teman-teman khususnya jurnalis infotainment, bagaimana dari Bang Taufik sendiri? Ya, terima kasih. Selama ini kan kita tahu bahwa tidak semua teman-teman yang ada di lapangan jurnalis itu atau pekerja jurnalis itu terlindungi secara hukum. Apakah itu organisasi resmi seperti PWI yang berada di bawah naungan Dewan Pers ya Bang ya. Jadi banyak Bang Dio membaca bahwa banyak teman-teman yang terutama karena mungkin Bang Dio sering berinteraksi dengan teman-teman infotainment tidak punya induk atau wadah yang bisa menampung untuk bagaimana memperhatikan risiko-risiko kerja kita di lapangan. Tadi Bang Dio mencontohkan bahwa banyak teman-teman yang sekarang kita tahu punya YouTube sendiri, punya TikTok atau medsos sendiri, yang risiko kerjanya tentu kita paham juga di lapangan. Kita tidak bisa ketika ada klien atau narasumber yang komplain terhadap pemberitaan ataupun hasil yang kita produksi, itu secara pembelanya secara undang-undang pers, karena kita tidak masuk dalam situ. Kalau ada undang-undang pers mungkin hak jawab itu berlaku, tapi karena kita tidak ada, maka Bang Dio melihat peluang ini, dan disinilah wadah itu Bang Dio untuk mendampingi teman-teman secara kelembagaan, secara hukum. Kira-kira itu. Tapi bukan hanya itu, mungkin nanti ke depan juga kita akan coba untuk bagaimana teman-teman ini memperhatikan keselamatan kerja, ya, selain tadi risiko kerja ya Bang ya. Itu banyak hal nanti yang setelah nanti ini baru pas malam ini baru pertama kita terbentuk, kebetulan alhamdulillah dapat amanah dari teman-teman semua, saya sebagai ketuanya. Nanti kita akan mencoba menyusun kepengurusan secara lengkap dan membentuk ADART, apa hak dan tanggung jawab anggota dan pengurus itu. Nanti di situ nanti kita akan bergerak bersama bahwa perkumpulan jurnalis infotainment Indonesia ini dari kita untuk kita. Bang, bicara kepengurusan sendiri nantinya itu Bang Deo dan Pak Taufik yang memilih atau menunjuk langsung